Jadi tahun ini kita harus melakukan langkah-langkah yang memadat ya, yang lebih berorientasi kepada jongko apa yang akan kita alami faltantur nafsu makodamat liqat. Katakanlah perspektifnya itu kita menyiapkan segala sesuatu sampai masuk nanti 2024-2025. Perspektif waktunya seperti itu jongkonya. Jadi selama 10 tahun ini kita mulai tahun ini kita betul-betul melakukan penajaman-penajaman segala macam masalah yang selama ini najis di dalam zaman yang kita alami. Untuk itu Ma'iyah melakukan pembenahan-pembenahan ke dalam dan keluar. Maka di dalam inti Ma'iyah sendiri ada struktur zat, sifat, isim, jisim atau jasad dan seterusnya. Itu nanti pelan-pelan bisa Anda pelajari. Tapi intinya seperti yang sudah disebut oleh teman-teman RMS maupun Pak Haryanto, ini Ma'iyah itu sedang menyiapkan kader-kader untuk menjalani satu zaman yang sama sekali baru. Dan Anda sejak sekarang sudah mulai wudhu, sudah mulai sholat, sudah mulai sholat pikiran, sholat hati Anda sudah mulai. Dan itu juga akan menyangkut karir Anda bersama. Tergantung kesiapanmu saiki. Kita akan mengalami satu zaman yang kita hari ini, mulai hari ini harus kita siapkan. Nah sekarang secara tidak sengaja muncul sebenarnya lingkaran-lingkaran dan bentuk-bentuk Ma'iyah yang bermacam-macam. Jadi Ma'iyah bukan hanya mau copat syafaat, kenduri cinta, gampang syafaat, tapi ada berbagai macam formula, ada berbagai macam ekspresi, ada berbagai macam nuansa, bahkan ada berbagai macam gelombang atau frekuensi yang sebenarnya sudah menyebar sangat luas. Ada yang berbentuk, ada yang tidak. Misalnya sekarang Mas Islamianto dengan Cahyo Sumebar, itu kan juga tadi belum tersebut. Ini tadi disebutkan di sekitar sini. Kita belum menyebut lembah mana, kita belum menyebut skala Selampung dan kemarin meluas ke Lampung Tengah. Kemudian kita belum menyebut Pemalang, Cirebon juga akan sangat penting karena di Cirebonlah dulu disiapkan oleh para wali. Jadi kalau Demak itu disiapkan untuk TNI-nya gitu, kalau Cirebon itu disiapkan untuk spiritualitasnya aslinya, maka mereka di daerah perbatasan antara Kasepuan dengan Kanoman dan iku jane ono kabeh bahan-bahan ning ora sah saiki. Intinya sekarang begini, akan ada pengumuman dari Mas Helmi untuk mencari relawan. Saya kasih contoh saja, Cak Yus yang akan memimpin diskusi ini adalah orang yang mengalami, mengawal dan ikut mendirikan. Kalau saya yang namanya gerakan sholawat itu adalah 2 hari setelah Soeharto turun. Itu yang mencetuskan Cak Dil sama Cak Yus yang menjalankan kita sholawatan kemana-mana. Ketika tidak ada orang berani sholawatan, ketika tidak ada orang bangga terhadap sholawatan, mereka malu kepada sholawat. Pasca Pembuati ya. Jadi setelah local wisdom kita nasionalisasikan, kemudian sholawat kita sebarkan kemana-mana. Sebagaimana Anda tidak pernah mempelajari bahwa sekarang jilbab ini bisa dikatakan 50-50 atau mungkin sudah lebih banyak orang berjilbab daripada yang tidak berjilbab. Sekarang ini lebih banyak ya, 60%, mungkin 70%. Harap Anda tahu ketika kita bikin lautan jilbab itu yang berjilbab tidak ada 0,01%. Kita bikin lautan jilbab, pokoknya nekat, ono segoro jilbab istilah meneng. Dan saya keliling kemana-mana termasuk dengan Cak Yus untuk melawan perusahaan-perusahaan, kantor pemerintahan, apapun saja yang melarang jilbab. Itu sampai ke Sulawesi, saya kemana-mana, kita ke pengadilan dan seterusnya. Dan saya kemudian pada saat itu menulis teks drama Lautan Jilbab. Nek ngomong lautan, jadi kalau tahun 80-an awal itu ya lucu kok, lautan mau siji loro angel loh. Tapi kene wani ngomong lautan, jadi ki aku ya ora nekat ora piye, jane mbuh pokoknya judulnya ngono kuwi gitu. Dan Allah mengabulkan, jilbab itu sekarang menjadi lautan. Ora ketang di tengah lautan ki ana uwuh-uwuh, ana mudorot-mudorot. Lek gonceng ya iso bolongi geger ya toh. Ya melidit ya toh, kene jilbaban kene ora ya toh. Wah, jan padahal sing menarik kuwi sing
sing kudune dijilbabi kuwi nek sirahe kan rapete menarik gitu kan. Ya serapopo itu sifat kebudayaan yang diciptakan Allah memang begitu. Tidak semua harus mutiara, ada batu, ada uwuh, ada macam-macam gitu ya. Anda harus mempelajari secara komprehensif, maka udkhulu fisilmi kafah. Dan kafah itu belum didisertasikan oleh siapapun saja. Kafah itu sebenarnya satu komprehensi. Kalau komprehensi, keutuhan yang komprehensif. Komprehensif berarti ada multidimensi, ada multi fenomena ya, yang bisa kita rangkum menjadi sebuah entitas. Sebagaimana alhamdulillah Ma'iyah ini apa saja masukin ke sini akan kita jadikan manfaat, akan jadikan kemaslahatan. Kan sudah terbukti seperti itu sampai ini tadi. Oke. Nah, Cak Yus ini kalau Anda pernah mendengar Pak Harto ngomong, kata sahabat saya tadi, saya dinasehati bahwa ora dadi presiden ora paten gitu ya. Nah, ketika saya ngomongin Pak Harto itu yang nunggu di luar Cak Yus ini. Jadi semua yang saya lakukan selama reformasi yang tidak diingat orang lagi dan tidak pernah diriset dan tidak pernah orang mempertanyakan, seolah-olah reformasi itu pelakunya adalah yang sekarang berkuasa, kan begitu. Mereka semua dulu itu tiarap dan mereka semua itu pengikut Soeharto. Orang yang sekarang demo-demo seolah-olah anti Orde Baru, mereka adalah orang-orang yang makan dari uang Orde Baru. Jadi dunia ini isinya adalah kepalsuan-kepalsuan. Teman-teman sekalian, nah Anda tidak boleh, manusia akan hancur hidupnya kalau dia meletakkan kepalsuan itu sebagai kebenaran. Untuk itu, Cak Yus biar nambah sedikit sejumlah pengalaman tentang terutama siapa Harto, reformasi segala macam. Kalau Anda ngomong Trisakti, saya sama Cak Yus selama peristiwa Trisakti saya ada di situ. 3 hari yasinannya saya, tahlilannya. 7 harinya korban Trisakti saya yang juga yasinan, tapi tidak pernah ada orang mencatat. Aku iki pokoke nasib iki ning ndi ra ketok. Jadi saya yasinan, tahlilan, teman saya yang namanya Hamid Jabar meninggal dunia. Itu saya ndodok udan-udan ki aku karo tahlilan. Yo, ojo ngarani aku NU. Ming mergo aku tahlilan sebab sadurunge NU ono kuwi wis ono tahlilan. Ya Pak Erno misalnya tolong diinget itu. Tolong diingetin gitu loh. Tahlilan kuwi lak ming la ilaha illallah, cuman kita perpanjang dengan ayat-ayat inti dari Allah, kemudian dengan syair-syair yang terbaik kan gitu. Itu ijtihad lah gitu. Nah aku ndodok tahlilan itu udan-udan setelah dikuburkan. Terus aku diteleponi saka Padang karena Hamid Jabar Padang, Medan, kabeh iki telepon, "Cak, kok enggak datang ke pemakamannya Hamid Jabar?" Soalnya di koran yang keluar itu enggak ada saya. Lah aku iki sing ndodok udan-udan isih. La ilaha illallah lu ditelepon kok ora teko. Nah, piye mosok aku arep misuh tengah-tengah tahlilan gitu. Nah, kan begitu. Itu contoh saja. Nah, saya tidak mengatakan saya akan menagih sejarah, tidak. Tapi zalim orang yang tidak mengakui A adalah A. Dan Anda akan hancur kalau Anda tidak mengenal ibumu, bapakmu, dan riwayat asal-usulmu. Demikian juga semua orang yang sekarang korupsi dan menikmati reformasi, kalau dia khianat terhadap kebenaran apa yang terjadi pada tahun 1998 itu, Anda akan kena. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala syarran yarah, dan waktunya akan segera tiba. Anda siap-siap, makanya wudu, saiki wudu sing akeh pikiranmu kabeh. Hampir semua kata yang Anda dengar di koran dan televisi wis najis kabeh. Apa kata jihad, kata Islam rahmatan lil alamin, najis kabeh. Semua epistemologinya dirusak. Bahkan hukum yang padat itu bisa diterapkan secara terbalik oleh hakim A dan oleh hakim B. Jadi sudah tidak ada jane mung ora wudu tok wis najis munggolado wis kudu adus anu kuwi. Adus wedi pisan. Aslinya gitu ya teman sekalian. Nah, Cak Yus sebelum memulai tolong mendasari, Mas Helmi akan mengumumkan sesuatu. Saya minta Mas Helmi bersama Cak Yus ke sana. Biar Cak Yus menceritakan sedikit beberapa hal yang mungkin terpenting. Karena Cak Yus ini sudah lama tidak aktif di Ma'iyah, meskipun aktif hanya di Jombang gitu ya, tapi dia tidak sampai pernah ke sini. Tapi kalau Anda ngomong gerakan sholawat, pendirian Ma'iyah, Tombo Hati, Kiai Kanjeng kemana-mana. Kalau sekarang Zaki yang ngurusi, dulu
di era itu Cak Yus. Monggo Cak Yus.